Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas dan nge-review, nge-breakdown film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Spoiler alert ya untuk kalian semua guys. Jadi kemarin aku sudah nonton film Mission Impossible Dead Reckoning by Tom Cruise. Dan film ini wah gila sih ya, amazing banget ya guys ya. Luar biasa banget. Intensnya dapat, gregetnya dapat, actionnya apalagi. Plus kita bisa melihat aksi dari Tom Cruise ya, yang menjalankan aksinya 100% tanpa stuntman. Di bioskop juga rame banget ya teman-teman ya. Memang nih banyak banget yang menunggu Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 ini. Jadi akan dibuat 2 part ya guys ya. Ratingnya di Rotten Tomatoes juga baik banget oleh para kritikus hingga mencapai 99 skor. Gila sih guys, belum audience skornya ya, mungkin bisa mencapai 100% nanti kalau sudah keluar. Jadi film ini emang lebih awal rilis di Indonesia. Menurut aku nonton film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 ini memang bring back memory banget ya, dengan scene-scene yang sama dan juga genre yang sama seperti film Fast X dan John Wick. Tapi dari kedua film itu, jujur aku lebih bisa menikmati Mission Impossible Dead Reckoning. Jadi kalau mau di rating gitu ya, sesuai dengan selera aku, tentu yang pertama Mission Impossible ini dan Fast X serta John Wick. Ketiga film ini bergenre sama ya teman-teman. Jadi pertarungan antara good guy dan bad guy, mafia, tembak-tembakan, scene chase atau pengejaran di jalan raya, ledakan di mana-mana, dan scene actionnya yang gak nanggung. Jadi memang ini wah amazing banget. Dari segi cerita ataupun storyline-nya, Mission Impossible Dead Reckoning ini tidak bertele-tele. Pasenya jelas, pasenya cepat, dan step by step actionnya itu dapat banget klimaksnya. Mungkin kritik dari aku adalah action ketika Ethan Hunt dan juga Grace ini diborgol dan kejar-kejaran dengan mobil yang berwarna kuning itu ya teman-teman. Menurut aku itu scene-nya lumayan panjang banget, jadi agak lost nih aku di tengah-tengah. Tapi ternyata akhirnya selesai juga scene itu. Lumayan lama ya itu scene-nya ya, menurut aku agak kelamaan sih yang bagian itu. Kemudian gila ya, cakep banget nih performance-nya Peggy Carter atau si Grace ini ya teman-teman, atau yang diperankan oleh Hayley Atwell. Kecantikannya itu bikin kita penonton gagal fokus. Performance actingnya juga chemistry-nya dapat banget dengan Ethan Hunt atau si Tom Cruise itu ya teman-teman. Aku jadi mikir ya, kalau semisal Marvel Studios ingin membuat film spin-off tentang pengembalian batu Infinity Stone by Steve Rogers atau Chris Evans itu, kayaknya masih cocok ya si Hayley Atwell ini. Masih cantik dan cakep banget ya guys ya. Konflik yang terjadi di Mission Impossible Dead Reckoning ini juga nggak main-main ya. Betul-betul out of the box dan nggak bikin kita bosen dengan konflik yang itu-itu aja, seperti perang adidaya, perang antar dua negara dan sebagainya. Tapi tidak, di sini mereka memerangi AI atau Artificial Intelligence yang sangat hebat banget ya. Yang mereka sebut di film adalah the entity atau entitas. Tidak berwujud ya teman-teman, karena memang bentuknya ini AI dan teknologi. Jadi bersembunyi di alat-alat elektronik, di kabel, di listrik, karena memang AI yang berasal dari sebuah kapal selam Rusia yang hancur dan karam itu ya teman-teman ya. Jadi dia berbentuk seperti bola berwarna merah di dalam kapal selam itu. AI ini bisa mengacaukan komputer, bisa meretas, bisa ngehack dalam hitungan jam hingga berjuta-juta byte copy yang bisa dia hack ya guys ya. Jadi AI ini sangat mengerikan banget sih. Dengan fokus dari entitas ini ialah seorang laki-laki yang juga jahat atau villain, yaitu si Gabriel itu. Nah si Gabriel ini ya, aku gedek banget sama dia ini ya teman-teman di sepanjang film ya. Kayak nggak bisa banget dilukai gitu. Tapi akhirnya Ethan Hunt berhasil ya mengambil kunci yang menjadi sumber atau source dari si entitas ini yang sangat diinginkan oleh Gabriel. Di film ini juga sering banget terjadi plot twist ya teman-teman, atau suatu hal di luar dari dugaan kita gitu ya. Oh ternyata si A ini sudah melakukan hal ini di balik layar. Oh si B ternyata tidak melakukan itu, namun seolah-olah ditunjukkan ia melakukannya. Sehingga plot twist ini membuat yang nonton itu jadi seru gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak ketebak, oh ternyata seperti ini. Kayak gitu sih. Aku suka ada elemen kayak gitunya nih di film Mission Impossible ini. Dengan kekuatan entitas yang hebat itu, AI yang bisa menyusup ke berbagai alat elektronik, satelit, dan juga mengambil informasi dengan sangat cepat berbagai negara. Jadi negara-negara adidaya adikuasa ini juga berlomba-lomba ya untuk menguasai
menguasai the entitas ini. Namun di sini Ethan Hunt berusaha untuk menghancurkannya sehingga tidak ada negara yang bisa memilikinya. Hingga ia dicap pembelot ya oleh pemerintah Amerika sehingga ia diburu nih si Ethan Hunt ini. Padahal Ethan ini kan adalah agent EMF yang memang bekerja di bawah dari pemerintahan United States. Ethan Hunt ini pun dikejar-kejar lah ya oleh dua orang polisi, yang polisi ini, dua orang ini buat aku greget banget deh guys ya dengan tingkahnya ini ya, kayak sok tahu gitu loh, dan sampai dikejar-kejar si Ethan ini ya. Dan pada akhirnya mereka juga membela si Ethan sih, cuman berdua ini nggak ngerti lah aku ya, greget banget ya, kayak sok tahu banget dan kayak lumayan bodoh-bodohan gitu deh. Aku kesel banget dengan dua orang yang polisi ini yang nge-chase atau ingin menangkap si Ethan. Tentunya favorit scene aku untuk action dari Mission Impossible Dead Reckoning Tom Cruise ini adalah final battle-nya ya guys ya. Aksi-aksi action yang terjadi di kereta itu ketika mereka hendak mengambil kunci dari tangan Gabriel dan orang-orang yang memang memperebutkannya di sana. Walaupun film ini terbagi dua part, tapi sepertinya pembuat film itu ingin banget fan service ya. Pokoknya full action, full bertarung, dan full ledakan. Cuman memang endingnya agak gantung ya, wajar sih gantung, orang ini kan dibuat dua part ya. Part 1, kenapa ya harus dibuat dua part, padahal itu udah oke banget dibuat aja satu kemudian selesai gitu ya. Aku nggak tahu nih ya, film-film Hollywood sekarang suka banget buat part-partan gitu ya guys. Jadi kayak tes pasar dulu, dibuat dulu hype-nya, di marketingnya di part 1, kemudian nanti baru deh dicor-joran di actionnya di part 2. Ya semoga aja kita bisa segera menikmati part 2 dari Mission Impossible Dead Reckoning. Di film ini juga cukup sedih ya melihat kematiannya Ilsa Faust atau diperankan oleh Rebecca Ferguson, yang dimana memang si Ethan Hunt ini sangat menyayangi Ilsa Faust ini ya guys ya, karena mereka ini kan rekan satu tim gitu. Ya sedih banget sih akhirnya dia harus mati, karena memang sih perannya itu akan digantikan oleh si Grace sebagai anggota cewek di member EMF mereka itu ya teman-teman. Karena si Grace ini kan juga mempunyai kualitas dan kemampuan mencurinya itu yang sangat-sangat hebat banget, pro banget ya guys. Nonton Mission Impossible ini aku juga nunggu-nunggu nih action dari si Mantis guys. Atau ia di sini berperan dengan nama Paris, diperankan oleh Pom Klementieff. Di sini dia kayak ya pembunuh bayaran gitulah. Jadi sedikit banget dia screen time ngomongnya atau berbicara bahasa Prancis itu ya guys ya. Yang awalnya ia bekerja di bawah Gabriel untuk membunuh Ethan Hunt, namun akhirnya ia mengkhianati Gabriel dan menyelamatkan Ethan Hunt di detik-detik terakhir film ini. Namun akhirnya si Paris atau si Mantis ini mati ya guys ya. Tapi untungnya sebelum Paris mati, ia sudah ngasih tahu ke Ethan Hunt apa sebenarnya kunci itu tujuannya membuka benda apa dan tujuan benda lokasinya di mana. Padahal udah seneng banget ngeliat actionnya, malah lebih sangar daripada Mantis. Berikutnya yang aku suka banget ialah acting dari Vanessa Kirby atau memerankan karakter Alana White Widow. Vanessa Kirby ini actingnya dan kecantikannya bikin gagal fokus ya guys, apalagi British accentnya itu. Dia ini kan bersama dengan Jodie Comer adalah pemeran untuk audisi terakhir ya, memerankan Sue Storm Fantastic Four versi MCU. Kita belum tahu nih yang mana terpilih menjadi Sue Storm, Vanessa Kirby atau Jodie Comer. Awalnya sih aku pengen Jodie Comer ya, namun setelah melihat performance-nya di Mission Impossible, wah gila ya, cakep banget ini cewek. Cocok ya Vanessa Kirby ini memerankan Sue Storm ya. Walaupun wajahnya itu terlihat sangar dan tomboy gitu, dan agak sedikit berbeda ya dengan Sue Storm yang face-nya itu lebih lembut. Nah, tapi nggak apa-apa sih. Keren banget ya si Vanessa Kirby ini, gila, cakep deh. Itu dari segi para pemainnya ya guys ya. Pemainnya memang berkualitas banget actingnya, kemampuannya oke banget, chemistry-nya dapat. Mereka bisa banget membawakan karakter masing-masing di film Mission Impossible ini. Jadi nggak ada yang cringe ya kalau dari segi aktornya. Pokoknya nggak kaleng-kaleng sih. Dari segi storyline-nya juga sudah, musiknya juga oke banget ya, sangat menambah intensitas dan action yang terjadi di Mission Impossible ini. Semoga aja nanti di part 2 kita bisa lebih detail lagi ya, diceritakan tentang asal usul dari entitas ini yang memang buatan dari Rusia dan
terkoneksi dengan si kunci itu. Nah semoga aja, karena kan di awal memang sih diperkenalkan, tapi nggak sedetail itu. Semoga di part 2 didetailin banget ya, sebenarnya siapa orang yang merancang di balik pembuatan AI atau Artificial Intelligence entitas ini. Oke guys, itu dia ya video penjelasan dari aku untuk film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Wajib banget kalian nonton, mengisi hari libur dan weekend kalian ya guys ya. Worth it banget for your to watch this film. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa guys. Bye bye.